Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi besar Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hidup ini pilihan atau dipilih? Hidup ini pilihan atau dipilih? Pilihan. Kalau hidupnya itu pilihan, dipilih. Tapi berilmu atau tidak berilmu, pilihan apa dipilih? Pilihan. Orang yang berilmu atau orang yang tak berilmu itu namanya pilihan, bukan dipilih. Bukan dipilih, tapi pilihan. Kitalah yang menentukan, kita yang mau berilmu atau tak mau berilmu. Itu pilihan kita. Kita dilahirkan sebagai orang Melayu, pilihan atau dipilih? Dilahirkan sebagai suku Melayu, pilihan atau dipilih? Pilihan. Kita yang memilih. Tidak pilihan. Dipilih sama Allah. Allah yang memilih kau jadi Arab, kau jadi Batak, kau jadi Melayu, kau jadi Cina. Itu pilihan Allah. Kita tidak bisa memilih. Tapi ada saatnya kita memilih. Ada buku namanya Al-Insan Bainal Mukhayyar wal Musayyar. Manusia di antara memilih dan diperjalankan. Jadi ada saatnya kita memilih untuk diri kita. Belajar menjadi orang pintar, menjadi orang paham agama, itu bukan dipilih. Kita yang memilih untuk menjadi orang yang pandai agama atau tidak. Maka bersyukurlah kalau itu menjadi pilihan kita. Pada malam hari ini masuklah kita ke surat Al-Adiyat. Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat. Apa artinya itu Al-Adiyat? Koncang, berlari kencang. Surat Al-Adiyah ini kategori surat Makkiyah. Makkiyah berarti turunnya di kota Mekah. Kapan itu? Sebelum hijrah Nabi Muhammad. Siapa yang berkata surat Al-Adiyah ini surat turunnya di Mekah? Ibnu Mas'ud, Jabir, Hasan, Ikrimah, Atha mengatakan lima orang mengatakan ini surat turunnya di kota Makkah. Ada yang berpendapat Al-Adiyat ini turunnya di Madinah. Kapan itu? Setelah hijrah. Siapa yang mengatakan ini surat turun di Madinah? Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Qatadah. 3 orang mengatakan kuat ini. Ibnu Abbas, anaknya si Abbas. Siapa itu? Sepupu Rasulullah. Wa Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pelayannya Rasulullah. Wa Qatadah, sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan ada pun berapa jumlah ayatnya itu?
11 ayat. Jadi sebab, jadi kategori ayat ini udah tahu kan? Jenisnya Madaniyah, Makkiyah, dua-duanya ada yang berpendapat masing-masing. Jadi, mana yang benar? Wallahu a'lam. Masuklah kepada surat Al-Adiyat. Silakan dibaca Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha fal-muriyati qadha. Dua ayat ini dulu. Wal-'adiyati dhabha. Ingat ketika membaca makhraj huruf antara dha dengan ha kecil itu terakhir. Jangan wal adiyati dabha, tapi wal adiyati dhabha. Ha kecil dha, ketika membaca dha ada angin dha dha dha. Di seluruh negara di dunia nih, di bumi nih, satu-satunya huruf dha itu hanya ada di Arab. Hanya ada huruf dha itu di Arab. Ejaan A, B, C, D, tak ada dha. Di semua tempat tak ada kecuali Arab. Maka huruf dha ini khusus. Wal-a, apa hukum di situ? Alif, lam, qamariyah. Dia yang dibaca alif lamnya. Jadi tidak tembus di alif lamnya, dapat dibaca, itu namanya alif lam qamariyah. Dhabha, dhabha. Qalqalah sughra, sebab letaknya dia di pertengahan kalimat, bukan di akhir kalimat, tapi di pertengahan kalimat. Ha, kenapa dibaca dhabha bukan dhabhan? Setiap yang akhir dia mesti harus ada yang dimatikan. Setiap akhir ayat dia mesti harus ada yang dimatikan. Boleh disambung, boleh. Tapi ini ceritanya kita kalau mati nih, kalau per ayat kita baca. Setiap yang akhir itu harus ada yang dimatikan. Baik itu macam ini kan tanwin,
Tanwin dua garis, atas, bawah, depan, itu namanya tanwin. Ketika dia letaknya di akhir daripada ayat, maka harus ada yang dimatikan. Satu dimatikan, dibuang satu garis. Dobhan menjadi dobha. Apa nama hukumnya ini? Mad iwad. Mad iwad namanya. Mad iwad itu apa? Menghilangkan satu garis, satu tanda. Setiap yang ada dia dua tanwin, di akhir kalimat dia mesti harus dimatikan satu. Jangan dibaca dua, jangan dibaca tanwin, kecuali kalau disambung. Kalau disambung macam mana? Wal 'adiyati dhabha. Nah, di situ kan fa. Tanwin berjumpa dengan fa. Apa hukumnya? Ikhfa. Jadi dibaca agak samar-samar. Kalau disambung, dhabha fal muriyati qadha. Kalau disambung berarti hukumnya ikhfa. Kalau dia di per ayat hukumnya mad iwad. Fal muriyati qadha. Qamariya, kemudian qalqala sughra dan sama mad iwad. Lanjut ke ayat selanjutnya. Fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a. Apa tuh? Fal mughirati subha. Alif lam qamariyah. Subha qalqala sughra dan mad iwad. Mad iwad. Fa atharna bihi naq'a. Ingat, itu bihi panjang apa pendek? Panjang, sebab ada tanda di situ kan. Bihi, apa namanya itu? Matsila qasira. Berapa harkat panjangnya? 2 harkat. Kalau dia lebih panjang lagi, apa namanya? Matsila tawila. Ha, ini bihi ha. Kalau setelah ha itu huruf hamzah, maka panjang bertambah matsila tawila. Tapi di sini nun, maka dibaca dia bihi naq'a 2 harkat. Tapi jangan pendek. Fa atharna bihi naq'a. Kan dibaca fa atharna bihi naq'a, ditambah dia panjangnya sedikit. Naq'a qalqala sughra dan mad iwad. Fa wasaw qalqala ya qalqala sughra ta. Macam mana cara membacanya itu? Coba baca tadi. Fawasat. Jangan fawasat. Fawasat. Sa-nya tetap nampak sa. Toh, iya harus dia toh itu kan qalqala. Fawasat. Jangan fawasat. Nabihi. Ingat ya, cara membacanya itu walaupun
Apalagi contoh yang agak keliru kadang kita membaca. Surat yang sering dibaca itu surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbi tadlil, kan? Bukan fi tadlil, fi tadlil. Tanya tetap ta, tapi tam pakai Do itu ditokan. tekan. Tam bukan tod, tapi tam. Nah, gitu kan? Tanya tetap bukan berubah jadi to, karena di situ to. Jadi ini sama, permasalahannya sama ini. Fawasat, jangan fawasat, tapi fawasat. Nabihi jam'a sama mad iwat aja, tapi tak ada qalqalah kan? Di qalqalahnya di sad, ya kan? Sad. Bihi tadi apa hukumnya? Jadi Mad sila qawila. qasira. Ini jenisnya yang agak pendek. Mad sila qasira jenisnya yang agak pendek. Bismillah. Lima ini kita bahas dulu. Hukum tajwidnya udah ngerti nih kan? Apa maksud daripada mad iwat tadi? Ya, dihilangkan satu tanda, satu garis atau satu harakat atau satu tanda baca itu dihilangkan sebab dia terletak di akhir ayat. Mad iwat. Di tambahan hari ini adalah hukum tajwid mad iwat. Udah itu perhatikan cara baca. Cara baca tadi fawasau tadlil, ya kan? Tadlil, jangan tadlil. Do qalqalah apa bukan? Do bukan huruf qalqalah, tetapi membunyikan huruf do itu seperti qalqalah. Jadi membacanya macam qalqalah. Jadi begitulah cara membaca dia. Namanya huruf, dia bukan huruf qalqalah, tapi sifat huruf itu seperti qalqalah. Kalau kita lihat lisan orang Arab itu, dia agak qalqalah itu, tadlil gitu, ya kan? Itu karena memang hurufnya huruf do. Huruf do itu khusus, hanya ada di Arab, tak ada di mana-mana. Di Indonesia ada do dot, ya kan? Do dot gitu kan? Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyah, Allah bersumpah dengan nama makhluk. Biasanya Allah bersumpah dengan nama Allah, nama dia kan? Wallahu bima ta'maluna basir. Tapi Allah ini bersumpah dengan nama makhluk yang diciptakannya. Ada apa Allah bersumpah dengan nama makhluk? Artinya itu apa? Demi yang larinya kencang, dhabha, terengah-engah atau macam apa bahasanya tu? Joget, sesak, terengah-engah demi satu makhluk yang kencang sekencang-kencangnya, karena saking kencangnya itu terengah-engah. Bahasa kita apa tu? Joget, lari koncang terjoget. Bahasa kita. Jadi Allah bersumpah atas nama makhluk yang diciptakannya, tapi makhluk ini yang larinya tuh kencang. Ketika dia lari kencang, dia terengah-engah. Makhluk apakah itu? Kuda. Ada yang berpendapat kuda. Ada yang berpendapat onta. Ada yang berpendapat lagi, di sini disebutkan wal kalbu wa tha'lab.
kalbu itu anjing, tha'lab itu serigala. Banyak yang menyatakan karena yang lari kencang terengah-engah itu apa? Singa, kuda, onta. Onta lari kencang tidak? Kencang. Onta kalau lari kencang. Apalagi onta yang membawa jamaah haji. Itu onta yang tahan. Maksudnya kencangnya untuk onta itu bukan lari dia kencang. Stamina dia ngeri onta nih. Perjalanan dia bisa bertahan, dia berjalan tuh non-stop. Kalau berhentilah sebentar, 2 bulan, 3 bulan. Itu onta. Onta. Tak bisa berjalan dari Iya. pagi sampai matahari Tidak. terbit. Berhenti sejenak, dia makan minum. Karena banyak yang menaiki onta yang tak tahan daripada onta. Bayangkan lah. Orang yang naik di atas onta lebih tak tahan lagi daripada onta. Jadi Allah bersumpah dengan nama makhluknya yang larinya kencang atau stamina-nya kuat, dan ketika terkencangnya itu terengah-engah, seakan-akan ada suara yang keluar dari akibat kekencangan lari dia. Falmuriyati qadha. Di kaki onta tadi atau ini ya. Ya, ada yang berpendapat onta, ada yang berpendapat kuda, ada yang berpendapat singa, ada yang berpendapat anjing tadi, ada yang berpendapat serigala. Mana yang dimaksud ayat ini? Ini jawabannya. Falmuriyati qadha. Hentakan kaki hasil daripada yang makhluk yang larinya kencang terengah-engah tadi, ada hentakan kaki dia memercikan api. Hewan apakah itu? Terjawablah kuda. Disinilah maksudnya, maka terjemahan itu kuda. Karena dari mana jawabannya? Hanya dialah yang memercikan, karena kuda itu pakai sepatu kuda. Ketika dia lari di bebatuan, dia tuh memercikan api. Maka ketahuanlah bahwa ayat ini menceritakan tentang seekor kuda. Ayat selanjutnya lagi apa? Fal mughirati subha. Menyerbu pada waktu subuh. Siapa yang menyerang di waktu subuh? Kuda ini kan alat apa? Perang. Kuda perang itu menyerbu di waktu subuh. Fa'atharna bihi naq'a. Maka akibat daripada dia subuh tadi menyerang kuda tadi, maka bertebarlah debu, terangkat debu daripada entakan kakinya, entakan kaki kuda tadi. Fawasatna bihi jam'a. Menyerbu masuk ke dalam apa musuh. Kalau dalam menyerbu musuh, dalam ke tengah-tengah musuh, artinya menyerang total kuda. Jadi sampai 5 ini, apa maksud sebenarnya Allah bersumpah atas nama makhluk ini? Kenapa Allah ceritakan tentang kuda di dalam surat Al-Adiyah ini? Apa maksudnya? Apa pelajaran daripada 5 ayat ini? Jawabannya kita tengok di ayat selanjutnya. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia li rabbihi, kepada Tuhannya itu lakanud, durhaka, kafir, tak syukur, apa nama itu, tak berterima kasih. Jadi ayat ini menceritakan tentang kuda. Jawabannya, seekor kuda yang diciptakan Allah. Allah bersumpah dengan atas nama kuda itu, kuda yang larinya sekencang-kencangnya,
sehingga dia terengah-engah kuda tadi. Dari hasil terengah-engah lari kencang sehingga memercikkan api daripada hentakan kaki kuda itu, dan dia sanggup di waktu subuh sekalipun dia menyerbu menjadi kuda pasukan perang, dia sanggup walaupun subuh itu waktu yang susah, waktu yang sulit, tapi kuda mau menyerbu di waktu subuh. Kemudian daripada penyerangan itu, hentakan kaki kuda itu bertebaran debu-debu. Artinya maksud ayat ini apa? Seekor kuda pastilah ada penunggangnya. Pasti ada penunggang kuda. Kuda perang pasti memiliki penunggang. Maksud apa? Beginilah kita harus mengambil pelajaran daripada kuda. Setia dengan yang tuannya. Tuannya cukup dia kasih makan rumput, kasih minum air, selesai. Tapi perjuangan dia rela lari terengah-engah walaupun kakinya berapi-api. Di waktu subuh pun disuruh dipakai kuda untuk berperang, dia siap. Kuda tadi siap meluangkan waktu dia untuk tuan dia. Walaupun terhentak dengan debu-debu bertebaran menghalau dia, kan debu itu mengangkat. Allah ingin ajarkan kepada manusia, contohlah kuda. Itu si tuannya baru ngasih makan dan minum. Allah memberikan kita makan, minum, napas, rezeki, anak, istri, apalagi semua dikasih Allah sama kita. Adakah kita menyontoh sifat kuda itu? Justru innal insana li rabbih lakanun. Manusia sesungguhnya kepada Tuhannya bahkan dia kafir, kufur, tak bersyukur kepada Allah. Paham ini dengan ayat kuda ini tadi? Ini supaya dia mengerti apa maksud daripada kuda yang diceritakan. Maksudnya adalah pengorbanan kuda, setia kuda, tanda terima kasih seekor kuda kepada tuannya. Dia rela bahkan menjadi kuda pasukan perang. Kuda itu tak memikir. Ketika diajak perang, dia tak pikir mati, kena panah, kena tombak, tak pikir. Yang penting dia taat kepada tuannya. Begitulah kita manusia seharusnya, harus lebih daripada si kuda. Kita makhluk, Allah bersumpah di atas nama makhluknya tadi, kuda. Maka kita sebagai makhluk seharusnya lebih daripada kuda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menceritakan syukur, terima kasih kita kepada Allah. Namun berapa banyak kita bercerita bukan orang lain, diri kita pribadilah. Jadi kita masing-masing. Ayat ini sebenarnya ayat yang untuk muhasabah diri kita, mengkaji diri kita masing-masing, mengkacau diri. Seberapa besar Allah memberikan kita nikmat. Apa kata Allah di dalam hadis qudsi menyebutkan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Sekiranya, wahai hamba-hambaku, sekiranya manusia pertama sampai manusia akhir, jin yang pertama sampai jin yang akhir nanti kiamat, kanu ala atqal qalbi, seluruh jin yang manusia, jin pertama sampai yang akhir, kanu ala atqal qalbi, semuanya dalam level keimanan, ketakwaan yang tinggi. Manusia pertama Nabi Adam sampai kiamat, jin yang pertama sampai hari kiamat, semuanya taat sama Allah, beriman sama Allah, level taat, level takwanya itu tinggi semua. Ma zada dzalika fi mulki syai'an, kata Allah.
itu tak menambah kekuasaanku walaupun sedikit, kata Allah. Taatlah kalian semua manusia, kata Allah. Jin semua taat, tak menambahkan kekuasaan Allah walaupun sedikit, tak menambahkan. Sebaliknya, lau anna awalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala afjaril qalb. Jin, manusia yang pertama sampai akhir semuanya durhaka kepada Allah. Afjaril qalb, durhaka kepada Allah. Level macam mana? Paling durhaka. Durhaka betul. Seluruh manusia durhaka. Rajulin wahidin minkum, semuanya tu ma naqasa dzalik fi mulki syai'an, itu pun tak mengurangi kekuasaan Allah walaupun sedikit. Taat pun kita kepada Allah tak menambah kekuasaan Allah. Iya, durhaka pun kita kepada Allah tak mengurangi kekuasaan Allah. Artinya apa? Tidak terganggu, tidak tergoyangkan kekuasaan Allah itu. Sebagaimana apa kata Allah dalam surat yang dibacakan Imam tadi, surat As-Sajdah, Allah akan menciptakan makhluk yang baru. Durhakalah semua, tak masalah bagi Allah. Allah tinggal gantikan dengan makhluk yang baru. Itulah kuncinya. Allah gantikan dengan makhluk yang baru. Allah tidak khawatir. Iya, itulah kebesaran Allah. Maksudnya kita harus sadar diri, tahu diuntung. Sudahlah dikasih Allah kehidupan. Kita ni lahir telanjang. Ada yang pakai baju? Tak ada. Ada yang pakai baju? Tak ada. Mati pun hanya sebatas kain kapan. Tak itu pun tak berjahit. Makanya itu tak boleh dijahit kain kapan. Itu ada dijahit, itu bantalnya di luar kain kapan, kan? Kain kapan mana dijahit? Menggambarkan apa? Kita ni manusia yang semuanya dari Allah, dilahirkan telanjang. Begitu lahir langsung Allah kasih rezeki. Menetek dia sama maknya, rezeki dia. Ada yang tak menetek sama maknya, kan? Menetek dia sama lembu. susu apa tu, kan? Menetek dia sama lembu. Joki juga dari Allah, walaupun susu lembu tadi, kan? Dibagi juga. Rizki itu bukan duit aja. Seluruh yang berkaitan dengan kita itu rizki. Pakaian, minuman, tempat tinggal, apalagi kendaraan, seluruhnya itu rizki dari Allah. Tapi sayang, begitu sayang, ketika kita mulai berakal, balik, disitulah kadang kita tidak pandai mensyukuri. Tak pandai kita mensyukuri. Ayat ini menceritakan bahwa jadilah manusia yang pandai bersyukur. Contohnya kuda. Kita ni tidak ada apa-apa bagi Allah. Kita ni tak ada apa-apanya. Sekaya manapun kita, harta kita banyak, mati tidak dibawa. Berobot anak bini, ya kan? Berobot anak bini, tak dibawa sama sekali. Ada yang bak kereta mati tak ada, kan? Di YouTube ada bak motor dia kukunya, kan? Tanggung dia apa? Sayang betul hati dia, kan? Emas dibawa. Tapi Islam tidak membawa sama sekali. Begitu lahir, begitu mati. Maksudnya kita ni harus sadar, ingat mula kejadian kita. Begitulah kita ni tidak ada. Kalau bukan karena Allah memberi pakaian, tak telanjang kita ini. Maka mintalah sama Allah pakaian. Allah kasih. Allah memberikan hidayah. Minta sama Allah hidayah tu. Allah kasihlah hidayah. Kuncinya minta. Apapun kebutuhan kita pinta sama Allah. Apa yang kita inginkan, pinta. Ini tidak, mintanya ke lain, mengharapnya ke lain. Inilah kuda. Seharusnya manusia seperti itu, bersyukur kepada Allah. Allah perintahkan, hei manusia, kau jaga Allah, jaga agama, jaga agama, jaga walaupun nyawa.
walaupun harta hilang, walaupun anak lewat, walaupun istri hilang. Kalau Allah perintahkan jaga agama Allah, jaga. Seperti seekor kuda yang taat kepada tuannya, walaupun dia mati di medan perang. Begitulah seharusnya manusia kepada Tuhannya. Innal insana li rabbih lakanun. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya dia kufur. Kufur ini maksudnya apa kufur? Kufur. Kalau bahasa Arabnya itu, kalau bahasa Arab, jihad, habosa, bersungguh-sungguh, berjuang. Kalau hakocil, jahada, durhaka. Jahidu, berdurhaka kepada nikmat Allah. Bukan Allah yang kita durhakai, nikmat yang diberikan Allah tuh kita durhaka sebenarnya. Cobalah, Allah kasih napas. Ini ada yang sanggup tak bernapas? Tak sanggup. Ada yang jual napas? Aduh, paling oksigen membantu. Diberikan napas, harusnya gunakan napas tuh, sebut dia Allah, 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 Allah. Seharusnya begitu. Tidak pun disebut, dilafalkan. Ingat. Di mana ingat tuh nih? Fuad tuh hati, inti hati nurani. Allah, Allah. Setiap nafas seharusnya kita harus ingat Allah. Digunakan untuk mengingat Allah. Itulah bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum tajwid yang ada di innal insan? Inna gunna. Nal alif lam Komariah dulu kan, baru insan ikhfa li rabbihi hi panjang tuh sila qasira. Ini jenisnya qasira nud qalqalah kubra. Tapi dun garis dua tuh kan tanwin, kenapa dimati? Karena tidak ada mat tabi'inya, tidak ada mat aslinya, maka dia mati kan. Lakanud. Ayat selanjutnya wa innahu ala. Nah ini tadi kan mat silah qasira, ini mat silah, ada perbedaannya di situ. Yang tadi macam mana? Garis bawah gini kan, tanda bawah gini kan, menambah. Ini macam menambah huruf waw. Bedanya mat silah qasira dan mat silah tawila apa? Cara bacanya menambah sedikit aja. Bukan berarti 6 harkat ya. Mat silah qasira 2 harkat, mat silah tawila lebih panjang sedikit daripada itu. Ya 2 lebih. Tidak terlalu panjang. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Mat silah tawila. Tadi kan dikasih tahu hamzah. Ain pun begitu, sesama huruf izhar. Dzalika lasyahid. Apa hukum di situ? Qalqalah kubra, qalqalah kubra. Dzalika lasyahid. Mat apa nama itu? Mat badal. 2 harkat. Dia menggantikan alif. Menggantikan alif, bukan alif ya, menggantikan alif. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sama, tapi di sini ada perbedaan. Dia jenisnya mat silah tawila, tetapi setelahnya itu huruf lam.
ya, huruf lam. Berarti ini ditandkan tawilah di situ kan, panjang tambah waw koji itu kan. Bil khairi la khair Ahmad Kolkona mat lain khairi la syadid. Nah, mat lain tulis gini, lain lam ibaratnya dia itu seperti ada, kalau bahasanya matlin ini ya, dia itu maksudnya contohnya langsung kayak itu. Lain naum tanwin pas fathah kasroh garis atas berjumpa dengan waw, berjumpa dengan ya, itu aja itu. Garis atas kasroh atau fathah berjumpa dengan waw atau ya. Now my itu mat lain. Dan penyebutan kadang mat lain gitu, kadang ada mat lain gitu. Mat lain itu penyebutan orang. Ada lain, ada lain. La syadid. Qalqalah kubra. Nah, ada pelamat di situ ya. Ya, kita jelaskan dua ayat ini. Tadi disebutkan sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya dia durhaka. Dia kufur dengan nikmat yang diberikan Allah. Ini jenisnya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Padahal wa innahu sesungguhnya, kalau bahasa kita ini padahal ala dzalika lasyahid. Orang itu tahu, dia menyaksikan nikmat-nikmat tadi. Macam kita nih, napas segala macam rezeki, tahu kita dari Allah, tahu. Padahal kita menyaksikan ini semua dari Allah. Kita yakini ini semua pemberian Allah. Tapi itu tadi lakanut, ingkar, kufur kepada nikmat Allah. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia lihubbil khair, terlalu menyukai, mencintai apa? Khair di sini kalau bahasa Arab khair itu baik. Masa mencintai kebaikan salah? Maksudnya kebaikan di sini hubbil khair, maksudnya mal, harta. Manusia nih terlalu cinta kepada harta, benda, apalagi kehidupan, cinta kepada dunia, disebabkan oleh manusia terlalu cinta kepada manusia. Makanya dia lupa kepada Tuhan sehingga kufur akan nikmat Allah. Lasyadid nih penekanan, ibaratnya lasyadid ini yang banyak. Artinya betul-betul mereka ini cinta gitu kan. Khairil lasyadid artinya terlalu cinta betul dia dengan harta. Maksud lasyadid ini sangat-sangat mencintai harta. Manusia begitulah. Kadang jangankan kepada Allah, kepada kawan. Nah, ini kepada kawan. Satu perjuangan, sejalan, semakan, sepiring, setiduh, tapi menggunting dalam lipatan, ya kan? Menggunting di dalam lipatan. Nah, itulah kawan ya kadang. Kepada kawan aja seperti itu, apalagi kepada Allah. Akibat apa? Terlalu cinta kepada dunia. Ini hati-hati, karena kita ni tak bisa kita bilangkan, oh aku tak cinta pada ini. Faktor ini gara-gara makan sejongkal dan ke bawah. Nah, sejongkal sini aja ya, dan ke bawah. Gara-gara inilah yang menyebabkan orang cinta kepada dunia. Lapar dia salah, kenyang pun salah. Kekenyangan sehingga tak bisa dia berbuat apa-apa lagi. Lapar buta dia karena kelaparan itu tadi.
kalau tidak diisi dengan syukur kepada Allah tadi. Manusia ini jangan sampai kekenyangan, jangan sampai kelaparan. Makanya ada pepatah, ya, bukan hadis tapi pepatah mengatakan makanlah sebelum lapar, sudahilah sebelum kenyang. Itu bukan hadis tapi pepatah. Maksudnya apa? Lapar salah, konyang salah. Kondisikan kita pada pertengahan, tidak lapar, tidak konyang, sehingga terjagalah iman tadi. Terlalu kenyang, malas akan ibadah. Terlalu lapar, buta dia kepada hal yang membuat dia lapar tadi. Ya. Connect ya kan? Selamat. Berarti cabang lain. Buka cabang dia tuh. Tiga ayat yang terakhir. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Hati-hati ya ketika kita membaca lala di sini, la syahid, la syadid, la khabir, jangan terlalu panjang lanya. La syahid salah, berubah arti. Dia ditekan. Idzil la khabir, idzil la khabir, la khabir, bukan la khabir, bukan, tapi la khabir. Iya. Ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Hukumnya di sini tak ada nih ya, cuma mat tabi'i, mat tabi'i, mat asli kan sama lah tuh. Alif lam qamariyah. Baru fil baru mat arif disukun. Wa hussina ma fis sudur. Ingat cara membaca sah, dia seperti dianginkan, digombungkan. Wa hussina ma fis sudur. Ya, jangan sebahan. Jangan. Wa hussila ma fis sudur. Itu salah. Wa hussila ma fis sudur salah. Wa hussila banyak. Beda. Coba bayangkanlah. Coba. Saya suka Ustaz Iskal pakai huruf sa. Saya suka Ustaz Iskal. Bayang, tak cocok kan? Begitulah kalau huruf ini salah kita baca, begitulah keadaan kalau di doang orang Arab tuh. Seperti menyebut itu tadi. Saya suka rezeki, kata kan salah. Padahal saya suka rezeki. Saya suka rezeki, kata. Begitulah pendengaran orang Arab kalau kita salah baca. Apa kata dia? Seperti kita gitulah. Saya suka rezeki. Apa nih nyebut? Saya suka rezeki. Tak sodok dong kan? Begitulah orang Arab atau orang Arab mendengarkan ejaan kita, bacaan kita. Wah, begalau. Itulah makanya makhraj hurufnya harus diperhatikan betul. Tak sodok di dongeng orang. Wa hussila ma fis sudur. Sama, tetap ya hukumnya mat asli, mat tabi'i, alif lam qamari, lam samsiyah dan mat aril sukun. Inna rabbihim rabbahum bihim, bahum bihim, apa di situ? Hum bi izhar safawi, mim mati berjumpa dengan ba, izhar safawi. Yau mat lin, ma'idil la khabir, ril apa di situ? Tanwin berjumpa dengan la,
idgham bila gunna yang tidak didengungkan. Maksudnya dengung di sini apa? Tak usah dinada bona. Yauma idzil, jangan dimain-mainkan. Yauma idzil la khabir, dilla khabir. Ya, lam samara. Tak bisa dipermainkan. Ar-Rahman kan tak bisa. Banyak ada peluang. Itu makanya dikatakan idgham bila gunna, tidak didengungkan, tidak dinadakan, tidak diayunkan, maksudnya tidak dicengkok-cengkokkan. Nah, itulah maksudnya. Pembahasan terakhir, afala ya'lam, apakah tidak? Di siapa yang dimaksud? Ya'lam, dia itu siapa? Manusia tadi. Apakah manusia tadi tidak mengetahui, tidak tahu dia? Idza bu'thira ma fil kubur. Di kubur itu nanti, dalam kubur nanti, yang udah mati itu dalam kubur itu dibangkitkan. Bu'thira ini dibangkitkan. Ma fil kubur, apa-apa yang ada di dalam kubur. Manusia tidak tahu rupanya nanti bakalan dibangkitkan dari kubur. Ini kalimat Allah mempertanyakan kembali. Kan memang jelas kita dibangkitkan nanti dari kubur. Apa lupa dia nanti akan dibangkitkan? Apa manusia itu lupa nanti aku bangkitkan sehingga dia tidak pandai bersyukur tadi? Tak ingat dia sama aku lagi, kan? Itu maksudnya. Wa hussila ma fis sudur. Hussila ma fis sudur. Yang lahir daripada dada tadi. Maksudnya apa? Syukur tadi lahir tidak dari dada tadi. Dada maksudnya apa? Hati gitu. Di sini tadi dada. Kalau gitu kan lapang dada artinya apa? Sabar. Maksudnya lapang dada sabar. Bukan dada yang lebar itu kan, tapi lapang dada sabar. Terus syukur. Maksudnya apa? Wa hussila ma fis sudur, yang lahir daripada apa-apa yang di hati, di dada itu tadi, di dada tadi. Yang dihasilkan daripada dada itu tadi apa? Syukur kepada Allah, iman kepada Allah. Inna rabbahum bihim, sesungguhnya Tuhan mereka nih. Mereka ini kepada siapa? Manusia tadi, manusia yang kufur lakanut tadi. Bihim, bagi mereka. Sesungguhnya Tuhan mereka, bagi mereka, Tuhan mereka memberikan kepada mereka yauma idzil la khabir. Artinya Allah teliti, la khabir ini maksudnya Allah maha teliti di nanti. Allah itu maha teliti. Siapa yang teliti atas daripada perbuatan mereka tadi? Inna rabbahum, sesungguhnya Tuhan mereka kepada mereka di hari akhir kelak nanti sangatlah teliti. Pandai-pandai bersyukur maka akan selamat. Habislah ayat ini tutup dengan satu petuah kita lah menyebutkan, ya kan, kejarlah dunia, ya kan, i'mal lidunyaka, carilah hal dunia kau itu, kejarlah, kerjakan semua hal yang kau butuhkan untuk dunia ini. Ka'annaka ta'ishu abadan, seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Mencari hal dunia untuk makan, untuk apa, kejarlah, kerjalah seakan-akan kau tuh hidup selama-lamanya. Tapi ingat, wa'mal li akhirataka, tapi kerjakan untuk akhiratmu. Ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan kau mati besok. Kejar dunia sekuat-kuatnya, semampunya, apapun kejarlah seakan kau hidup selama-lamanya. Tapi ingat akhirat. Ingat akhirat, lakukan amal untuk akhirat seakan-akan besok ajal datang. Berarti ibadah, amal yang betul-betul dicari. Banyak kesalahan dan kekhilafan, mohon maaf. Kita berjumpa nanti kembali di dalam surat yang selanjutnya, surat Al-Zalzalah.
Udah pernah kita kaji nih kan, al-zalzalah udah pernah kan, iza zulzilatil udah pernah ya. Kalau tak silap udah pernah itu belum? Lam yakunil nanti kita masuk walaupun ke al-bayyinah. Walaupun tidak habis nanti kita sambung-sambung aja, ya kan? Nah, berarti nanti al-zalzalah ada pernah kita lompatkan di al-bayyinah. Ya. Kalau apa nanti kita buat nanti kita alihkan. Ya. Berarti malam Selasa selanjutnya lepas sisa gitu Pak. Sisa. Oke. Karena memang waktu mendosa lepas maghrib itu mendosa pokok lama di situ kan. Mungkin mengaji itu tuh pikir-pikir nasi rumah tuh kan. Ya betul. Jangankan yang mendonga, yang berkombo nih pun begitu. Akhirul kalam kita tutup dengan doa. Semoga kita dipanjangkan Allah umurnya, dimurahkan rezeki kita oleh Allah. Memang rezeki itu sudah diatur, pasti diberi Allah, tapi Allah memudahkan kembali untuk kita. Allah berikan rezeki yang banyak, sehingga dengan rezeki tersebut kita mampu berinfak di jalan Allah, terkhusus untuk anak-anak yatim dan orang-orang yang membutuhkannya. Bagi yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Orang tua kita yang sakit, Allah angkat penyakit. Bagi anak kita yang tidak memahami, Allah bukakan futuhal arifin. Bagi kita, Allah bukakan hati kita untuk selalu belajar ilmu-ilmu Allah. Untuk istri kita, semoga Allah jadikan istri kita istri yang soleha. Jadi anak-anak yang soleha. Dan kita pun berbakti kepada kedua orang tua kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu